The good news, Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah onsite mulai hari Minggu tanggal 7 Agustus. Minggu pertama bulan Agustus jam 10 pagi waktu Sebagian Barat di Santika Hotel Kelapa Gading. For more info, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa memfollow Instagram impactcommunityindonesia.id. Dan pastikan Anda datang sebelumnya karena tempat terbatas, dan pasti saya percaya kita akan betul-betul mengalami lawatan Tuhan secara langsung, dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara. Kami nantikan kehadiran saudara. Yang kedua, pengertian rela berkorban. Pengorbanan adalah nilai murid Kristus. Berkorban adalah nilainya Tuhan. Berkorban adalah dasar hidup orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan rela berkorban. 1 Yohanes pasal 3:16. Demikian kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Karena Kristus telah rela berkorban bagi kita, maka kita wajib berkorban bagi yang lain. Kata wajib bukan pilihan, tapi keharusan. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. Karena Kristus telah mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni orang lain. Jadi harusnya berkorban bukan jadi satu beban, tapi berkorban merupakan satu kerinduan. Berkorban harusnya dilatih sehingga menjadi gaya kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Kenapa kita perlu berkorban? Supaya mengikis hati kita dari keserakahan, egois, kepahitan, kesombongan, dan sikap mementingkan diri sendiri. Berkorban itu menyunat hati kita supaya tidak materialistis, menyunat hati kita supaya tidak egois. Berkorban memangkas hati kita supaya tidak cinta uang, tidak selfish, tapi selfless. Kalau Anda terima terus yang baik, namun Anda tidak pernah menyalurkan kepada orang lain kebaikan Anda terima, maka cepat atau terlambat Anda akan segera mati. Input terus, tapi tidak pernah ada output. Suatu kali bisa meledak. Keserakaan selalu berujung pada kebinasaan. Sebagai peribahasa Indonesia, tikus mati di lumbung padi. Mati karena kekenyangan makan, mati karena keserakahan. Bahkan pepatah Latin berkata, keserakahan itu membinasakan lebih banyak hal dibandingkan pedang. Keserakahan pasti berujung kepada penderitaan. Kalau Anda mau hidup, gak mau mengalami kematian, bisnismu hidup, karirmu hidup, rumah tanggamu hidup, pelayananmu hidup, hatimu hidup, Anda perlu belajar menjadikan rela berkorban gaya kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 16 ayat 19-25, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di mana diceritakan ada seorang kaya selalu berpakaian mewah dan bagus, dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahannya dan berpesta pora dengan makanan yang berlimpah-limpah. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, atau menerima sisa-sisa makanan. Namun orang kaya itu terus hidup dalam pesta pora dan tidak peduli sama sekali dengan Lazarus yang belum makan beberapa hari. Malah anjing-anjing yang kelaparan datang dan menjilat borok Lazarus. Lalu kemudian Lazarus mati dalam keadaan busung lapar, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu bersuka cita karena si miskin yang mengganggu pemandangan rumahnya sudah mati. Maka semakin menjadi-jadilah ia, memuaskan hawa nafsunya, sampai juga ia mati karena kekenyangan. Lalu dikubur, tikus mati di lumbung padi. Dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas sambil mengucek-ngucek matanya. Dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham. Rupanya orang kaya ini yang masuk neraka adalah keturunan Abraham. Kasihlah aku, suruh Lazarus supaya ia mencucukkan jarinya ke dalam air dan kemudian menyejukkan lidahku, sebab aku ini kesakitan, kepanasan, karena nyala api yang begitu menyakitkan. Tetapi kata Abraham,
Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu kamu hidup. Dan kamu hidup untuk dirimu sendiri, tidak mau mengorbankan sesuatu bagi yang lain. Sedangkan Lazarus dalam hidupnya mengalami hal yang buruk. Sekarang ini ia mendapatkan hiburan, dan engkau mendapatkan dari buah perbuatanmu selama di bumi. Wow, keserakahan membuahkan kebinasaan, keserakahan membuahkan penderitaan selama-lamanya, sekalipun dia keturunan Abraham atau orang Kristen. Seandainya si kaya ini rela berkorban dan ingin berbagi kepada Lazarus yang miskin, maka si miskin dan si kaya tidak akan cepat mati. Dan ketika mereka dipanggil Tuhan pun, maka mereka akan sama-sama berada di pangkuan Bapa Abraham. Orang yang rela berkorban akan bahagia di bumi maupun di surga. Orang yang rela berkorban akan diberkati di bumi dan di surga. Orang yang rela berkorban akan aman di bumi dan di surga. Ketika Anda suka berkorban, maka orang akan mengenali bahwa Anda adalah orang benar. Namun ketika Anda sulit berkorban, maka orang akan mengenali Anda bukan orang benar. Jadi Anda tidak perlu pamer atau tiup trompet kalau Anda tuh orang Kristen. Tunjukkan saja pengorbananmu kepada orang lain, maka mereka akan mengenali bahwa Anda adalah orang Kristen sejati. Jadi pengertian tindakan rela berkorban. Berkorban ada nilai dari murid Kristus, nilai daripada orang percaya. Karena Tuhan punya nilai adalah rela berkorban.